semuanya dilakukan dengan mengandung hikmah, ya, kemudian mengandung manfaat, dan juga maha mengaturnya Allah ini terhadap semua yang Allah kehendaki di sana di dalam hal hukum dan juga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Hukum, kekuasaan, dan nikmat berdasarkan kemampuan Allah, berdasarkan dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah maui. Para kaum muslimin dan muslimah, dalam hal al-wali ini juga telah diperkuat dengan beberapa pembahasan kalimah yang awal, di mana sebelumnya kalimah nama Allah yang lain mempertegas bahwa Allah juga telah mengatur segala kemaslahatan dari makhluknya, segala hal yang mencakup pada kebaikan makhluk-makhluknya, Allah yang mengatur. Bahkan Allah juga telah mendesain, Allah telah merancang, Allah telah memberikan qadarnya, memastikan terhadap apa yang akan hambanya terima, dan juga meramut, menjagai dengan kebesaran Allah, di mana kadang-kadang hambanya Allah juga dijaga keimanannya dengan qadarnya itu. Kalau dalam sebuah riwayat ada orang-orang iman yang dijaga keimanannya dengan du'afanya, ada dengan aghniyanya, dengan kekayaannya, ada yang dengan kesehatannya, ada yang dengan sakitnya. Semuanya oleh Allah dijagai, kemudian dipastikan, dan Allah zat yang maha mengatur. Jadi semua hal dalam perkara ya ini sudah sesuai dan sudah pasti, sudah pas dengan apa yang menjadi takdir dan qadar dari Allah. Tinggal bagaimana kita bisa memastikan diri untuk mengimani terhadap pengaturannya Allah, bahwa di dalam hidup manusia itu juga harus meyakini terhadap 4 hal qadar dari Allah, di mana 4 qadar takdir dari Allah ini adalah sebuah kepastian yang harus diyakini oleh hamba-hambanya Allah, atau kalau dalam bahasa Arab ya tentunya disebut dengan maqadirullah, qadar-qadarnya Allah yang pasti berlaku untuk hambanya. Apa saja? Qadar nikmat, di mana ketika hamba oleh Allah ditakdirkan untuk mendapatkan nikmat, maka menghadapinya dengan bersyukur. Kemudian cobaan, di qadar cobaan ya hambanya harus bersabar tetap menghadapinya. Kemudian musibah, kita harus beristirja kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah salah, hambanya Allah memiliki perilaku atau ditakdirkan untuk berbuat salah, ya bertaubat. 78 ialah al-muta'ali, Allah zat yang maha tinggi, maha tinggi. Allah adalah zat yang bagi Allah ialah zat yang maha luhur atau dengan mutlak. Luhurnya Allah dari segala sisi dan segala pengibaratan. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi kalau seandainya di dunia ini kita memberikan sebuah contoh penggambaran, sejatinya ya belum menyamai terhadap keluhurannya Allah. Tapi di dalam kitabillah sendiri, di sana apabila memberikan contoh dan juga pengibaratan, biasanya akan dinasabkan dengan hal-hal yang masih bisa dinalar oleh manusia. Contoh, surga itu lebih tinggi daripada
dunia dan seisinya. Lebih besar, lebih luas atau tingginya antara langit dan bumi. Karena yang mampu untuk dinalar manusia ya yang bisa dilihat. Kalau pengibaratannya itu lebih dari itu. Begitu pula dengan zatnya Allah. Ini biasanya akan dinasabkan dalam kitabillah itu dengan yang bisa kita nalar. Padahal sejatinya ya sangat lebih dari itu. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Allah Maha Luhur, jauh dari sekutu dalam ketuhanan, dalam sesembahan dan sifat juga nama-namanya. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, bahwa hal itu menunjukkan bahwa Allah dalam memberikan pengibaratan itu menjagai keimanannya hamba. Jadi meskipun tidak sebanding dengan keadaannya, tapi diberikan contoh yang bisa untuk menjaga keimanan kita. Sejatinya lebih tinggi, lebih luas, lebih besar daripada langit dan bumi dan seisinya, yaitu adalah bahwa hal itu keadaan yang aslinya. Tapi dalam hal ini bahwa Allah Zat yang Maha Luhur, segala pengibaratan, segala sisi yang menunjukkan terhadap kekuasaan dan keadaan Allah itu tidak sebanding sejatinya. Berikutnya bahwa Allah adalah Zat yang Maha Luhur dari sekutu dalam ketuhanan dan sesembahan dalam sifat dan namanya Allah, dan tidak berhak sesuatu itu disembah selainnya Allah. Kata sesuatu yang lain selain Allah itu dijadikan Tuhan, itu tidak berhak kecuali hanya Allah saja. Nah, ini adalah salah satu hal yang harus menjadi pemahaman bahwa mengimani pada Allah itu ada tiga sisi, di mana Allah menjadi Tuhan terhadap kita, diimani oleh kita dalam hal rububiyah dalam arti bahwa Allah adalah Zat yang menciptakan dan mengatur semuanya di alam dunia ini, atau menjadi Zat yang menciptakan alam semesta, kemudian yang mewujudkan segalanya di dunia ini ialah Allah, Zat yang kita imani. Kemudian Allah juga adalah Zat yang menjadi ilahiyah, atau yang kita imani sebagai Zat yang wajib untuk disembah, atau tidak boleh selainnya Allah. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita mengimani terhadap asma wa sifati, atau nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah, termasuk dalam asmaul husna ini. Semuanya adalah bentuk dari al-muta'alinya Allah, Allah yang Maha Luhur. Jadi tidak berhak untuk dijadikan sesuatu yang wajib disembah kecuali hanyalah Allah saja. Para kaum muslimin dan muslimah, di sini Allah Maha Luhur adalah Zat yang dalam segala pengibaratan itu tidak ada yang sebanding. Jadi biasanya pengibaratan itu akan diukur oleh daya nalar akal manusia, sehingga kita tetap memastikan diri untuk selalu meyakini dan mengimani terhadap segala yang telah Allah tulis di dalam kitabillah, apa yang Allah telah wahyukan kesempurnaannya di dalam kitabillah wa sunnatin nabi, sehingga tidak kendur keimanan kita itu, tidak berkurang dan tidak turun, karena keimanannya kita yang diberikan pengibaratan, diberikan petunjuk itu sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Lombok ya, kalau kita mau minta yang lebih luas, lebih tinggi, lebih hak, ya sejatinya Allah bisa. Tapi Al-Quran dengan segala kesempurnaannya telah memberikan kita contoh-contoh yang sangat luar biasa dalam